Shalom sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani Kristen dan kali ini bersama dengan saya Yuli dan juga Pak Pendeta Heri. Shalom Pak. Shalom. Dan juga ada Pak Yulio. Shalom Pak. Shalom Bu. Ya, kita akan bersama-sama belajar tentang Yesus dan hukum Taurat dalam subtema perceraian. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur buat kesempatan yang indah. Kami boleh terus belajar untuk kami menjadi pengikut Kristus yang sejati dan kami sungguh menyadari Tuhan bahwa tanpa pertolongan Tuhan, tanpa campur tangan kuasa Roh Kudus, maka kami tidak bisa mengerti kehendak-Mu. Itu sebabnya malam yang indah ini Tuhan, pimpin kami, kuasai setiap kami dan juga sahabat Kristus yang saat ini sedang menyaksikan dimanapun mereka berada. Biarlah Tuhan setiap kami yang sedang menyaksikan acara ini, kami yang terlibat di dalam bincang rohani ini, sama-sama kami diberkati oleh kebenaran firman-Mu. Dan mampukan kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan di dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan Pak. Ya, kita menginjak ke materi berikutnya, yaitu di dalam Matius 5 ayat 31 sampai 32. Ya, bisa minta tolong Mas Julius bacakan. Matius 5 ayat 31 dan 32. Matius 5 ayat yang ke 31 dan 32. Matius 5 ayat 31 dan 32 dikatakan demikian. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ya, telah difirmankan siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Ini kayaknya membingungkan ya, ayat ini ya. Harus memberikan surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya, ada kata kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina, dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ini kalau kita mengerti cuman baca sekilas saja, artinya bisa banyak, bisa berarti ganda. Makanya kita berhati-hati sekali di dalam menafsirkan ini. Di dalam bincang-bincang ini kita harus cermati bagaimana apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus pada ayat 31 dan 32. Ini yang berkata Tuhan Yesus sendiri. Nah, kalau menurut Mas Julius bagaimana? Sepintas sepertinya seolah-olah Tuhan Yesus memperbolehkan ya. Iya. Memperbolehkan perceraian itu dengan alasan zina. Dan mungkin ini jadi landasan beberapa orang percaya nih, wah boleh nih berarti. Berbeda dengan yang di Markus dan Lukas ya Pak ya. Kalau di Markus dan Lukas itu tidak ada embel-embel karena zina. Tapi kok di Matius ini kok Yesus sendiri berkata bahwa kecuali karena zina. Kecuali karena zina ini. Kecuali karena zina. Nah ini bagaimana ini? Apakah di kekristenan mengizinkan perzinahan? Mari kita dalami lebih dalam lagi. Apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sendiri? Pasti ini merujuk kepada kamu telah dengar. Berarti sudah pernah ada sebelumnya. Iya. Sudah pernah ada sebelumnya. Mari kita lihat di Ulangan 24. Ayat 1 sampai 4. Ini judul perikopnya tentang perceraian. Bisa minta tolong Bu Juli membacakan? Ulangan
Kejadian 24 ayat 1 sampai ke 4 tentang perceraian. Apabila seseorang mengambil seorang perempuan dan menjadi suaminya, dan jika kemudian ia tidak menyukai lagi perempuan itu sebab didapatinya yang tidak senonoh padanya, lalu ia menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, sesudah itu menyuruh dia pergi dari rumahnya, dan jika perempuan itu keluar dari rumahnya dan pergi dari sana, lalu menjadi istri orang lain, dan jika laki-laki yang kemudian ini tidak cinta lagi kepadanya, lalu menulis surat cerai dan menyerahkannya ke tangan perempuan itu, serta menyuruh dia pergi dari rumahnya, atau jika laki-laki yang kemudian mengambil dia menjadi istrinya itu mati, maka suaminya yang pertama yang telah menyuruh dia pergi itu tidak boleh mengambil dia kembali menjadi istrinya setelah perempuan itu dicemari, sebab hal itu adalah kekejian di hadapan Tuhan. Janganlah engkau mendatangkan dosa atas negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Ini kayaknya kok kayak diperbolehkan juga ya. Tapi coba kita lihat secara lebih detail lagi. Ada kata-kata di situ, sebab didapati yang tidak senonoh. Nah ini bisa berarti ganda ini juga. Wah boleh dong kalau saya mendapati yang senonoh. Ya yang tidak senonoh. Maaf, yang tidak senonoh. Berarti boleh diceraikan dong. Nah ini kisahnya kan Musa ini memberikan surat cerai itu gara-gara terpaksa. Gara-gara terpaksa, terus dengan alasan-alasan yang mungkin pada waktu itu kayaknya boleh-boleh saja. Menurut akal normalnya orang itu boleh-boleh saja. Karena sudah ada kedapatan seperti itu. Tapi coba saya baca di Indonesia yang bahasa Indonesia yang literal. Ini terjemahan dari lebih aslinya. Saya bacakan di ayat 1. Ketika seorang pria mengambil seorang wanita dan menikahinya, kemudian terjadi bahwa dia didapati tidak menyenangkan di matanya. Tidak menyenangkan di matanya karena dia menemukan padanya hal yang memalukan. Nah ini lebih jelas lagi. Sesuatu yang tidak menyenangkan karena kedapatan di masa lalunya. Ya ini menjadi coba garis bawah di sini. Kedapatan di masa lalunya. Terus lalu ia menulis surat cerai baginya dan berikan ke tangannya. Dan dia menyuruh wanita itu pergi dari rumahnya. Kayaknya ini diusir wanita itu. Nah, kalau kenapa kalau disuruh keluar dari rumah itu harus memberikan surat cerai? Karena pada dasarnya zaman dulu itu wanita tidak bisa menghidupi dirinya sendiri. Iya Mas Yudis ya, gitu ya? Iya, jadi kepada para suami Yahudi yang ingin menceraikan istri mereka itu Musa memerintahkan memang untuk memberikan surat cerai ya. Jadi ada alasan sih. Ada alasan di balik aturan ini yaitu untuk keadilan di sini ditulis untuk keadilan bagi perempuan yang diceraikan. Jadi surat cerai akan memperjelas status dari perempuan tersebut sehingga ia bisa diperistri oleh laki-laki lain tanpa laki-laki tersebut atau suami yang baru melanggar hak atau milik orang lain. Karena kasus perzinahan di zaman itu hukumannya itu mati. Rajam. Bukan perceraian. Rajam ya. Betul. Ya. Jadi dimaksudkan pernikahan ulang ini untuk kelangsungan hidup sang wanita itu. Perempuan itu. Tapi kalau di sini kedapatan tidak senonoh itu kalau misalkan perzinahan dia langsung rajam, mati kan. Tetapi hal yang memalukan di masa lalu, ini kan berarti tidak selalu itu perzinahan. Iya, kalau melihat di case di ulangan ini rasanya bukan ya ini. Bukan. Rasanya ini bukan ke arah perzinahan. Nah, kalau itu diberikan surat cerai, misalkan kedapatan hal-hal yang suatu hal yang tidak menyenangkan bagi pasangannya. Kemudian diberikan surat cerai, maka istri ini nggak bisa hidup. Karena pada zaman dulu yang kerja itu cuman
laki-laki. Nah ini kalau tidak diberikan surat cerai, maka dia tidak bisa menikah lagi. Dia jadi hidup dalam perzinahan wanita itu Iya. akhirnya. Karena gini, wanita ini tidak siapa bisa menghidupi dia? Mm-mm. Jadi kalau ditarik lagi dengan Matius tadi, boleh tidak kita bercerai? Nah ini yang menarik kita bicarakan. Boleh atau tidak bercerai? Coba kita lihat dari hukumnya di sini ya. Ya. Ini kan dalam hal ini Musa berbicara tentang perceraian itu, kalau ada seseorang mendapati pasangannya itu berbuat sesuatu yang tidak menyenangkan. Ini tentunya perbuatan yang tidak menyenangkan di matanya ini bisa berarti bukan saja perbuatan-perbuatan yang misalkan perzinahan, tidak selalu itu, tapi misalkan kebiasaan-kebiasaan yang tidak menyenangkan. Iya. Kalau hidup terus-menerus bersama orang-orang yang mempunyai kebiasaan tidak menyenangkan, itu bagaimana rasanya? Iya kan? Nah, apakah dia boleh diceraikan? Nah, awalnya nih orang ini mengotot minta cerai gara-gara itu. Mungkin bisa dilihat di itu ya, Matius 19 ya mungkin ya. Coba di Matius 19. Matius 19 itu kurang lebihnya membahas juga soal Ulangan 24. Matius 19 ayat yang ke Kita mulai yang dari mana ya anaknya? Enak mulai dari ayat berapa ya? itu kan larangan bercerai ya. Iya. Di ayat 1 itu. Kok Matius 19? Ya, di Matius 19 juga. Benar ya? Ya. Ayat 8 itu. Oh iya 8 ya. Ya. Enaknya mulai dari baca ayat berapa itu? Boleh dibaca dari ayat yang pertama supaya jelas Supaya jelas ya. kasusnya. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang Sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Ya, untuk mencobai ya. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Jawab Yesus, tidakkah kamu baca bahwa ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka kepadanya, jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu, tetapi sejak semula tidaklah demikian. Aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Ya. Ayat 9 itu juga ada kata-kata yang membuat kita juga bingung ya. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan itu, ia berbuat zina. Nah di sini kata zina ini, kecuali karena zina, ini coba kita lihat dari bahasa aslinya. Matius 19 ayat 9. Di Matius 19 ayat 9, nah di sini kalau di dalam King James-nya itu
itu tetapi karena fornication, karena percabulan. Percabulan. Terus dan yang terakhir itu ya, ia berbuat zina itu dari kata adultery. Artinya berzina, beda kata ternyata. Bukan sama loh, bukan sama-sama zinahnya. Iya. Yang pertama itu dari kata porneia. Iya betul ya? Iya betul. Porneia. Tetapi yang untuk berzina itu dari kata moikai. Iya. Nah ini berbeda. Coba kita hubungkan dengan yang tadi. Yang Matius 19 tadi. Ayat 8 sih jelas ya. Ya, jadi gini. Karena ketegaran hatimu itu. Karena ketegaran, ya ayat 9-nya ini yang bisa membuat celah-celah kan di sini. Tapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena porneia. Yang betul kan begitu, karena porneia, lalu kawin dengan perempuan lain, ia moicheia. ya. Jadi berbeda ini. Jadi di Matius 5 tadi dikatakan kecuali karena zina juga. Berarti kita nggak tahu persis karena zinahnya ini bagaimana. Ya, jinahnya berbeda dengan kalimat berjinah yang berikutnya. Iya, kalau menurut Mas Julius ini berzinah, ini bisa terjadi didapati sebelum pernikahan. Iya, mungkin lebih tepat ke kisah yang ini ya Pak ya. Kisahnya Yusuf sama Maria, di mana saat itu Yusuf mengetahui Maria, posisinya mereka berdua ini dalam ikatan pertunangan. Tapi kalau kita melihat zaman waktu itu, konteks waktu itu, pertunangan di situ disebut pernikahan, tapi belum bisa hidup seranjang. Artinya mereka juga sudah resmi menikah tapi belum seranjang. Ada pernikahan berikutnya yang membuat mereka bisa resmi untuk seranjang. Nah di situ ada titik di mana Yusuf ini diam-diam menceraikan secara diam-diam. Mau menceraikan Maria. Karena apa? Maria kedapatan porneia waktu itu Pak. Nah, katanya sama kan, porneia. Kata yang sama. Nah, di sini waktu Maria itu belum dalam ikatan pernikahan yang sebenarnya, masih dalam pertunangan. Betul. Nah, kalau seorang didapatinya setelah menikah, muncul kasus itu. Kan sama tak? Terus kemudian seseorang itu menceraikan istrinya, kayak yang di Ulangan tadi, itu menceraikan istrinya, maka dia juga sebenarnya membuat istrinya itu berzina. Bukankah begitu? Jadi intinya sebenarnya tetap kita tidak boleh bercerai. Pada intinya, iya. Pada intinya. Pada intinya, ya. Itu yang perlu kita garis bawahi begitu. Betul. Ya, seperti di Matius pasal 19 tadi. Nah, kalau ayat yang kita baca di Matius pasal 5, setiap orang yang menceraikan istrinya, tadi seperti disampaikan Pak Pendeta, kecuali karena apa tadi bahasa aslinya porneia. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikan, ia berbuat zina. Ada pengertian yang berbeda begitu. Nah mungkin itu bisa diberi penjelasan kepada sahabat Kristus. Khawatirnya nanti malah kita bias gitu ya. Kita biasnya, jadi sebenarnya boleh dong kita bercerai. Nah apakah boleh bercerai? Nah ini kita luruskan ya gini ya. Apakah boleh bercerai? Kalau di sini kalau kita baca di Matius 5 ini seakan-akan boleh karena perzinahan. Tapi kalau ini Yesus kan sedang berbicara dengan siapa ini? Iya. Matius itu ditulis kepada orang-orang Yahudi. Nah orang-orang Yahudi itu orang-orang yang teliti hukum. Dan orang-orang Yahudi tadi kan orang-orang Farisi kan. Orang Farisi sedang merujuk kepada hukum Musa. Nah, hukum Musa itu menuliskan bahwa didapatinya tadi yang tidak senonoh tadi ternyata didapati hal-hal yang memalukan, hal-hal yang tidak disukai, tidak menyenangkan.
terus menceraikan, kemudian menceraikan, setelah menceraikan dia memberikan surat cerai, terus istrinya itu menikah lagi dengan seseorang, ya kan? Istrinya menikah lagi dengan seseorang, kemudian orang itu juga menceraikan, ya mungkin karena kasusnya mungkin kedapatan yang sama, hal yang sama. Setelah itu orang itu menceraikan, atau suami yang kedua ini mati, maka suami yang pertama tadi tidak boleh menikah lagi dengan perempuan itu. Artinya gini, sebenarnya Musa itu sedang memberikan garis tegasnya. Kalau kamu mau menceraikan, ini pikir-pikiran dulu. Kalau sudah menceraikan berarti gini, ini suami ini akan menyebabkan perempuan ini berzina. Jadi yang menyebabkan siapa sebenarnya? Sang pria ini. Sang pria itu. Jadi ini penyebabnya. Penyebabnya wanita ini melakukan dosa ya karena pria ini yang menceraikan ini. Terus misalkan suatu saat karena menyesal, ya sudah tak ambil lagi. Tidak boleh, Musa tidak boleh diambil lagi. Berarti Musa sedang memberikan suatu warning ya. Jangan keras, jangan bercerai. Berarti poinnya memang sebenarnya gak boleh bercerai. Gak boleh bercerai sebenarnya. Terlepas di Dengan alasan apapun. apapun. Terlepas di Matius 5 ada kalimat kecuali karena zina. Zina di sini lebih merujuk kepada apa yang terjadi di kisah Yusuf. Ya. Boleh bercerainya itu kasusnya di dalam pertunangan. Karena memang di zaman waktu itu Yahudi itu memberlakukan pernikahan itu kan 2 kali. Jadi bukan pernikahan yang kalau kita anggapnya sekarang itu ya pertunangan. Nah di situ ketika terjadi kasus yang dalam tanda kutip berzina tadi, khusus. itu boleh karena posisinya masih tunangan. Tapi kalau sudah resmi di dalam konteks pernikahan, dah boleh apapun alasannya. Poinnya di situ ya. Iya. Apapun alasannya tidak boleh sebenarnya. Iya. Nah, Iya. Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi kan tadi. Iya. Merujuk hukum itu, kemudian kalau kita dalami, ini flashback ke situ. Musa pun juga tidak mengizinkan untuk perceraian sebenarnya. Pada dasarnya hukum Taurat tidak memperbolehkan. Iya. Pada dasarnya hukum Taurat kan tidak boleh bercerai. Karena mereka Musa itu dituntut mengeluarkan itu kan pertama karena ketegaran hati. Ya. Kedua sistem saat itu, pemerintahan yang ada saat itu, kalau nggak dibuat surat cerai, kehidupan wanita setelah itu akan Tidak terjamin. secara keamanan Jadi jaminan sosialnya ya. ataupun secara kehidupan sosialnya. Kalau kita ingat bahasan minggu lalu, wanita saat itu hanya jadi objek kan, Pak? Ya, seperti itu. Iya. Jadi kembali ke Matius lagi ya. Jadi sebenarnya ketika Yesus berbicara seperti itu, kecuali karena zina itu lebih jelas lagi sebenarnya nggak boleh. Betul. Iya. Dengan Jadi, alasan apapun. Ya, dan Yesus itu sedang No berbicara. excuse ya Pak. Iya. Ya no excuse. Nah, jadi jangan pakai ayat ini sebagai alasan ini boleh kok karena zina. Boleh, Zina ya. yang seperti apa dalam konteks yang seperti apa. Ya. Kalau kita ngelihatnya secara kasat mata tanpa kita melihat ayat ini merujuk kepada ulangan, kita nggak ketemu. Nggak akan. Karena Markus dan Lukas berbeda gitu, nggak ada embel-embel. Gitu. Kenapa Markus dan Lukas itu nggak ada embel-embel? Nah, Sedangkan di Matius ada karena gini, orang Yahudi itu sedang memegang hukumnya Musa. berarti orang Yahudi ini nakal juga ya Pak ya? Dia memanfaatkan celah-celah itu. Ah, saya sih nggak mau sih Pak ngaku-ngaku jadi Yahudi, nanti saya takutnya nakal gini juga Pak. Nanti khawatirnya kita berpikir kita Wah, kan boleh cerai ini. Yahudi rohani, Israel rohani, berarti boleh gitu ya. Khawatirnya begitu. Melegalkan dengan dalil-dalil yang itu. Iya. Berarti pada saat itu orang minta bercerai karena sesuatu yang tidak menyenangkan hatinya. Dan sepertinya sampai sekarang pun kayak gitu ya. Ya kasus perceraian karena gitu. tidak cocok, karena ada hal-hal yang menyakiti hati kita dalam bentuk apapun bisa Betul, begitu. Nah itu sebabnya kita perlu pegang kebenarannya ini, bahwa kebenarannya itu adalah Tuhan itu tidak pernah mengizinkan perceraian. Iya. Tidak pernah menghendaki adanya perceraian.
Kalau orang mau bercerai, pasti ke ranah hukum kan, ke pengadilan kan. Sebenarnya di sana itu ya, tujuan mereka itu bukan untuk membicarakan masalahnya. Bukan mencari jalan keluarnya. Tetapi keduanya ini pasti ngotot pengen berpisah. Walaupun hakim ini berusaha untuk menyatukan kembali. Hakim ini tidak mau loh hakim memisahkan mereka sebenarnya. Setuju. Karena memang pada dasarnya Pak, hukum Musa sama hukumnya Tuhan itu sama. Seperti yang dituangkan di dalam Injil bahwa hukum Musa itu kan kalau kedapatan berzina ya hukum mati. Iya. Tuhan pun juga gitu kan, sampai maut memisahkan. Iya. Matius 19 kan, Iya. sampai maut yang memisahkan kan. Berarti kan kalau mereka nekat ke pengadilan Pak, ya harus salah satu siapa yang mau mati duluan gitu ya. Pak? Siapa yang mau mati duluan? Jadi kalau mereka mau berangkat nggak? Yuk, siapa yang mau mati duluan? Sebenarnya gitu ya Pak ya. Harusnya. Tapi balik lagi soal ini kan bukan persoalan seperti kita membalikkan telapak tangan. Ya. Tentunya bukan hal yang mudah, bukan berarti kita yang di sini ini lebih bisa melewati itu enggak juga. Tapi ngomongin soal hati, balik lagi ya Pak. Dasarnya kita hidup ini kebenaran firman atau perasaan. Betul. Ya. Makanya ini tidak gampang sebenarnya menyelesaikan masalah ini. Kalau seseorang mau bercerai ini pasti rentetannya panjang. Ya. Lalu dengan dasar-dasar saling membenarkan dirinya. Apalagi kalau terjadi kekerasan di dalam rumah Ya. tangga kan Nah, itu ya. itu. Kalau terjadi kekerasan, waduh saya sudah ini KDRT. Apa yang harus saya lakukan? Kalau saya nggak bercerai mati saya. Ya. Sulit ya Pak. Sulit untuk memecahkan masalah ini. Tapi begitu kita balik, apakah Tuhan juga tidak berkuasa untuk melindungi umatnya? Ya. Ya kan? Lebih kuat mana perlindungan Tuhan dengan apa yang diperbuat manusia? Ya. Atau bisa juga gereja sebagai lembaga sosial dan juga sekaligus gereja dalam pengertian fisik, maksudnya bukan kita sebagai gereja gitu, tapi gereja sebagai lembaga sosial dan juga dianggap sebagai perwakilan Tuhan bisa hadir untuk orang-orang yang mengalami hal-hal seperti itu, karena tidak mudah tentunya bagi orang-orang yang mengalami seperti itu. Itu sebabnya kita perlu meningkatkan kepekaan. Bisa jadi ada orang yang kelihatannya hubungannya harmonis, hubungannya bahagia, tapi ternyata di dalamnya menyimpan letupan-letupan yang Ada bara. kalau itu disimpan satu kali bisa meledak gitu ya. Betul. Dan itu salah satu, kalau saya boleh katakan, salah satu seni lah dalam kehidupan ini. Betul. Tapi secara prinsip kita harus pegang bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Benar. Karena yang dikehendaki Tuhan adalah persatuan. Begitu ya kira-kira Pak Pendeta ya. Itu yang di ulangan tadi sampai dampaknya buat negeri. Iya. Dampak perceraian itu ngeri ya Pak. Perceraian itu ngeri sampai Dia nggak hanya orang pasangan kita nggak hanya berzina, tapi ketika kita menceraikan membuat terjadi perzinahan lagi terhadap orang itu. Artinya lebih mengerikan dari sebelumnya. Dampaknya Tuhan murka terhadap tanah. Iya. Itu yang jadi gini, kalau orang mau ke meja hijau, pikir-pikir dulu. Satu, dia berhadapan dengan hukumnya Tuhan. Yang memang Tuhan dengan tegas tidak boleh bercerai. Terlepas ketegaran hati mereka ya. Yang kedua akan ada dampak-dampak yang lain. Dampak-dampak keluarga yang sudah dipersatukan, dampak-dampak kepada anak, dampak-dampak kepada sosial, semuanya itu berdampak. Pasti dampaknya bukan dampak yang baik, tapi dampak yang buruk. Itu perlu dipikirkan. Iya. Ya, luar biasa, ini tema yang saya pikir enak mungkin didiskusikan, tapi mungkin sahabat Kristus, kami berdoa tidak ada yang sedang menghadapi kegalauan untuk bercerai atau tidak. Tapi kalaupun ada di antara sahabat Kristus yang sedang menyaksikan
mungkin sempat terpikir dalam benakmu, engkau ingin bercerai, maka firman Tuhan jelas berkata bahwa Tuhan tidak pernah menghendaki perceraian. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, membuat mereka menjadi satu di dalam pernikahan, mereka menjadi satu daging, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan kemudian mereka bersatu. Dan itu yang dikehendaki oleh Tuhan, yaitu persatuan. Kalau ada di antara sahabat Kristus yang hari ini engkau sudah ada di dalam kondisi bercerai, tetap bersemangat menjalani hidup ini dan tetap bertanggung jawab dengan setiap pilihan-pilihan hidup yang sudah engkau buat. Tuhan Maha Pengampun, Tuhan Maha Pengasih. Datang ke hadapannya, engkau datang dengan hati yang hancur, minta ampun atas segala apa yang sudah engkau putuskan, dan percayalah Tuhan yang akan memenuhi segala apa yang kau perlukan di dalam masa-masa kesendirianmu. Tidak usah menikah lagi, hiduplah bagi Tuhan dan menyenangkan hatinya. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta supaya Tuhan benar-benar mengubahkan hati kita, sehingga tidak bagi pasangan, bagi sahabat Kristus yang sudah memiliki pasangan, engkau tidak akan pernah sekalipun timbul dalam hatimu untuk melakukan perceraian. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa ku mencintai segala yang telah terjadi, tak pernah sendiri jalani hidup ini, selalu menyertai. Betapa ku menyadari di dalam hidupku ini, kau selalu memberi rancangan terbaik oleh karena kasih. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk bejana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air yang mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, kami mengucap syukur dan terima kasih saat ini Kau berikan pencerahan bagi kami bahwa Engkau tidak memperbolehkan sedikit pun perceraian Tuhan. Tuhan, kalau saat ini kalau ada orang-orang yang mau bercerai Tuhan, biarlah berpikir lagi Tuhan, bahwa Engkau tidak memperbolehkan. Apa yang telah dipersatukan Tuhan tidak boleh diperceraikan oleh manusia. Dan mungkin kalau kami mendapati pasangan kami sedang melakukan kesalahan, biarlah kami mengingat Tuhan, Kau sudah mengampuni kami, dan kami pun harus mengampuni orang yang bersalah pada kami. Karena di dalam keluarga Kau sedang membentuk, di dalam sebuah kasus demi kasus Kau sedang membentuk kami Tuhan. Kami oleh sebab itu kami memberikan hati kami, merelakan hati kami Kau bentuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajari kami memiliki hati seperti hati Kristus. Ajari kami memiliki hati seperti hati-Mu Tuhan.
yang selalu terbuka Tuhan, yang selalu memberikan pengampunan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allahku. Terima kasih, kami berdoa Tuhan supaya keluarga demi keluarga mereka semua kuat di dalam Tuhan. Amin. Kebenaran yang membuat mereka kuat semuanya Tuhan. Kebenaran yang memerdekakan kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sahabat Kristus, kita berjumpa lagi dalam acara Bincang Rohani minggu depan dengan tema tentang bersumpah palsu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom.